Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Oke. Hari ini ya. Hari ini sudah membawa apa yang Ibu minta kemarin, minggu kemarin? Sudah. Oke. Minggu kemarin Ibu itu meminta bawa apa saja, Nak? Bawa apa? Bawa? Oke. Mana Ibu tanya satu-satu. Kelompok sini, bawa apa? Satu saja sebutkan. Bawa apa? Bawa air, jangan kotor, jangan pilih. Oke. Kemudian kelompok yang ini? Bawa batu. Kemudian yang di sebelah sini bawa apa lagi? Bawa air sudah. Bawa batu. Kemudian bawa apa ini? Bawa apa nih? Bawa balon. Oke, semuanya pada bawa air, ada bawa pewarna, ada bawa mangkok juga. Waktu SD pernah belajar tentang zat belum? Sudah belajar tentang zat ya. Zat itu ada berapa? Nih misalnya nih, mana Ibu bisa pinjam sebentar? Ada berapa, Nak? Ada 3. Nih saya pegang, Ibu pegang airnya. Berarti ini adalah contoh zat cair. Kalau batu merupakan contoh zat. Kemudian Ibu minta suruh bawa balon. Balon ini contoh zat apa? Belum gas. Balonnya masih padat, tetapi ketika ditiup maka akan ada zat gasnya yang masuk. Oke, sekarang lihat ke layar duluan. Silakan lihat ke layar dulu. Nih sudah Ibu bagi kelompok-kelompoknya ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke zat dan perubahannya, tetapi materinya hanya sampai zat dan sifat-sifatnya saja. Hari ini harapannya kalian itu tujuannya apa? Yang pertama, tolong bacakan Hana. Bacakan. Identifikasi sifat dan karakteristik zat berdasarkan pengamatan. Kemudian yang kedua, Menganalisis perbedaan sifat ketiga wujud zat berdasarkan hasil pengamatan dengan baik. oke. Kemudian Ibu bagikan asesmen awal atau cara pengetahuan awal kalian terhadap zat. Silahkan buka WA-nya. Biar kalau bisa. Silakan buka WA-nya, kemudian bila yang tidak bisa dibuka di situ, tempel dulu di copy, taruh di Google Chrome, baru bisa dibuka. Kan ada yang langsung bisa dibuka, ada yang tidak. Silahkan dikerjakan sekarang. Silahkan dikerjakan sekarang. Nah ini yang mana nih? Oh ini yang itu, yang materi kan. Waduh, sudah. Kenapa nih sudah memerah-merah? Sudah mengerjakan? Bisa? Bisa ada? Ada nggak? Udah muncul nggak? Oke, ngambil dia videonya dari belakang. Waktu mengerjakan hanya 5 menit. Ya nggak apa-apa. Yang ada 5 menit. Kita akan lihat jawabannya nanti ya, responnya bagaimana. Cium di seluruh ruangan hal ini karena sifat gas yaitu menyebar ke segala arah dan bentuk ruangan. Contoh yang menunjukkan peristiwa
Oke, sudah membawa batu, sudah membawa. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya ya ibu bagikan. Tuliskan nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya. Sekretaris, tetapi yang lain tetap membantu untuk mengerjakan, bukan hanya sekretaris saja. Sudah semua nulis nama anggota kelompok, nak? Yang pertama alat. Oke, sekarang silahkan berdekat-dekatan. Jadi kawannya bisa melihat. Alat dan bahannya apa saja? Tolong yang pegang LKS-nya dibacakan. Apa saja yang pertama? Air di dalam botol. Balon untuk mengisi udara. Kemudian mangkok plastik. Oke. Cara yang pertama adalah sambil pegang ini ya, nak, sambil pegang ini. Nah, ini kenala. Nah, ibu jelaskan duluan. Ibu jelaskan cara mengisinya. Silahkan dibalik di halaman berikutnya. Tabel pengamatan. Nanti tahu apa sih yang harus diisi. Lihat ke layar. Bagi yang tidak punya silakan lihat ke layar. Dari bagi yang tidak punya silakan lihat ke layar. Silakan yang tidak ada lihat ke layarnya, nak. Berbalik sebentar. Tidak ada berbalik sebentar. Pani, bisa lihat ke layar, nak. Isikan hasil pengamatanmu pada ketiga langkah kerja di atas. Nanti ibu jelaskan apa yang dilakukan pada ketiga benda tersebut. Yang pertama batu. Batu itu bentuknya, apakah bentuknya tetap ketika ini dipindahkan, misalnya dari biasa dimasukkan ke dalam mangkok, apakah bentuk batu itu berubah? Tidak. Bentuknya tetap, hanya boleh diisi memiliki bentuk tetap. Kemudian volumenya, apakah volumenya bertambah kah? Berarti tetap. Kemudian apakah batu bisa mengalir? Mengalir. Kemudian keterangannya boleh diisi susunan partikelnya, bisa padat, bisa rapat, renggang, atau sangat renggang. Rapat itu ini akan berubah-ubah bentuknya, tidak berubah-ubah. Kalau air, kalau misalnya yang renggang itu masih bisa, dia akan mengikuti wadahnya. Tetapi kalau misalnya mudah menyebar baunya, berarti contoh dari kalau misalnya Sahril bekentut mudah menyebar, atau kita mencium bau sampah, kita kan dekat dengan bank sampah, mudah nggak menyebar baunya? Mudah. Berarti partikelnya sangat renggang. Ibu jelaskan duluan. Itu yang tabel pertama ya. Kemudian lihat lagi ke layar, nak. Lihat ke layar. Menurut hasil pengamatanmu, apa yang membedakan bentuk dan volume antara zat padat, zat cair, dan zat gas? Nah, ini menjawabnya dari zat padat. Zat padat memiliki apanya yang tetap tadi? Lihat tabelnya lagi. Zat padat tadi bentuknya apa? Apanya? Dan apanya tetap? Nah, kira diisi di situ. Nanti diisi ya. Sekarang apa yang harus dilakukan terhadap benda-benda ini? Yang pertama, ibu minta contoh satu. Minta contoh botol. Hairul bisa geser sedikit. Yang harus
dilakukan adalah nih, ambil batunya. Ini pengamatan terhadap batu. Lihat yang di awal. Yang lain lihat saya. Pengamatan terhadap batu. Apa di situ? Pegang batu, amati bentuk dan volumenya. Catat apakah bentuk batu berubah saat dipindahkan dari gelas kemudian ke mangkok plastik, karena kita tidak punya gelas. Nih, bentuknya berubah atau tidak? Nanti ditulis di tabel pengamatan. Kemudian pengamatan terhadap air. Mana kelompok yang lain? Tepuk IPA. Itu digunakan bila semuanya mulai kurang konsentrasi, ya. Sekarang ini air berwarna merah, tapi ini bukan sirup. Ini kan di dalam botol. Misalnya untuk melakukan pengamatan dipindahkanlah oleh Khairul nih tadi. Khairul memindahkan ke dalam mangkok. Apakah bentuknya akan mengikuti mangkok? Iya. Tapi jangan iya aja, kamu tuliskan hasilnya di dalam tabel pengamatan kalian. Kemudian balon, mana balon? Nah, siapa yang meniup balon? Balonnya berapa nak? Satunya mana? Mana satunya? Ini tiup dulu. Rian, tulis tiup dulu Rian. Tiup Rian. Satunya Sahril yang meniup. Ya, Rian cukup. Besarkan lagi Rian. Off dulu Rian. Sahril. Off. Nah, ini berarti tambah lagi tiupnya sedikit. Silakan diikat. Sekarang balon, nggak usah terlalu kencang. Hati-hati saat meniup balon. Tidak usah terlalu kencang, cukup sampai balonnya mengembang. Punya Angga cukup segitu aja Angga. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Apakah apakah udara akan mengikuti balon? Sesuai bentuk balon? Karena kalau semakin besar, maka banyak yang udara yang ditiup, maka akan semakin besar balonnya. Ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang keras? Yang keras nggak? Yang keras suaranya biar kedengaran. Ada yang ditanyakan? Ya. Dikecilkan dulu. Nah, sudah. Ada berapa balon yang ditiup? Ibu sedang memasukkan zat cair ke dalam. Arian Paris jangan bermain-main dengan balon. Tidak ada yang ditanyakan, lihat dulu ininya. Atau sambil ini bisa langsung. Oke, semuanya sudah boleh mulai melakukan percobaan. Pindahkan ke dalam mangkuknya, silakan. Silakan lakukan. Tetap. Volumenya tetap ya. Volumenya tetap. Silakan dipindahkan. Udah. Tulis pengamatannya apa? Tabel pengamatan. Tulis. Ya. Sudah di dalam ini kan? Tuliskan pengamatannya di tabel pengamatan. Hati-hati dengan ditulis sama matikan ya.
Silakan lihat ke layar. Mutar jangan. Tetap dan volume tetap. Ya, zat padat tadi. Cair, zat cair itu Apa yang tetap? untuk yang Zat cair tadi memiliki apa yang tetap? volume. Iya, pinter. Kelompok terbaik berarti duit hadiahnya. Apa? Mana? Zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuk Tidak mengikuti bentuk tetap apa yang bentuknya berubah kada? berubah. Nah, tulis berubah. Bentuknya berubah atau tidak atau mengikuti wadahnya aja. Mana Ibu lihat? Sorotkan. Ya, oh ini nak. Ana zat padat sampai ke sini. Pokoknya yang kosong-kosong ini diisi. Zat padat memiliki apa tadi sesuai tabel? Memiliki apa? Memiliki apa? Bentuk atau volume? Bentuk dan volume. Tulis nak. Coba dilihat HP tadi jadi ribut tuh di situ ada kuncinya. Yang tadi yang Ibu bagikan tuh. Yang lain yang mau bertanya jangan segan-segan, Ibu siap dipanggil. Nih sudah kah? Sampai mana sudah? Kurigat. Jangan bawaan, kamu bawaan tuh. Sudah sampai sebelahnya belum? Yang sana sudah sampai, mau yang bagian 2 sudah. Apa? Jangan mau saril. Cut jauh Pak. Berubah mengikuti wadahnya, ya kan? Oh iya. Nah, Jadi tulis di sini berubah. Gitu ya? berubah. Tidak tetap boleh. Tidak tetap boleh. Cut ya. Cair atau gas.
Yeay, sudah selesai. Kelompok sini sudah selesai. Kelompok mana lagi yang siap? Yang mana lagi? Nanti kalau pas diskusi, bisa kan kalau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kelompok, iya boleh Jabir bin Hayyan. Kelompok 5 yaitu kelompok Jabir bin Hayyan. Anggota kelompok. Dengan anggota kelompok, mereka akan mengenalkan diri. Oke. Oh ya. Perkenalkan nama saya. Semuanya pada maju. Oh, semuanya maju. Semuanya maju. Yang paling itu Iya. yang itu. Iya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atau kelompok Jabir bin Hayyan. Anggota kelompoknya yaitu perkenalkan nama saya Anandita Kejarsida. Perkenalkan nama saya Nikaila Firdaus. Perkenalkan nama saya Fajar Abdullah. Perkenalkan nama saya Dila Safira. Perkenalkan nama saya Ahmad Maulana. Jadi kami akan menyampaikan tentang hasil pengamatan kami. Jadi hasil pengamatan kami adalah Bentuk dari batu adalah ada tetap, volumenya tetap, dapat mengalir tidak, dan keterangannya padat. keterangannya sebenarnya keterangan tuh bentuk partikel. Rapat, renggang, sangat renggang. Oke, boleh di ini dulu. Lah rapat, renggang atau sangat renggang. Mana yang di sini sudah mana nak? Ibu lihat nak? Sudah di situ. Yang di sebelah sini? Yang di atas ya. Mana ibu lihat? Jangan tunggu. Nanti saat kelompok yang presentasi, maka kelompok lain boleh bertanya. Yang presentasi mendapatkan nilai, yang bertanya mendapatkan nilai, yang menjawab pun mendapatkan nilai. Oke? Bagaimana kelompok 5 sudah siap presentasi, nak? Oke. Kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi. SD pernah presentasi? Saril pernah presentasi SD? Presentasi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Newton misalnya. Yang beranggotakan, saya sendiri Muhammad Sahril, kemudian yang kedua adalah siapa? Ketiga siapa? Keempat. Ya? Sudah anak, mana ibu lihat? Mana ibu lihat? Boleh ibu, bekocak warna makanan. Nah, jangan dulu. Yang lain bisa mulai merapikan yang ini sambil dibuang, lah. Oke, bergerak bebas. Itunya boleh dibuangkan. Oh, sudah jadi. Presentasinya memahami fenomena alam. Tingginya memahami fenomena alam. Maka kita apa kegunaan mempelajari sifat-sifat zat, baik zat padat, cair maupun gas, merancang dan mengelola material. Tingginya. Coba kita lihat aja lagi. Yang kelompok situ sudah siap? Kelompok sini? Kelompok Jaja? Presentasi SD pernah presentasi nggak? Pernah nggak SD? Pernah. Ya, SD pernah. Jarang, tapi pernah kan?
Kemampuan presentasi itu kemampuan untuk berbicara, public speaking. Yang kayak gitu lebih gimana sih, Bu? Misalnya kayak gini, zat padat memiliki bentuk yang tetap dan volume. Kemudian pada jawaban soal nomor 1, jawaban soal nomor 2. Kemudian pada soal nomor 3, sebutkan ya, ini kan soal nomor 4 nih. Nah, sifat gelas sebagai zat titik-titik padat. Berpindah ke gelas melalui peristiwa titik-titik konduksi. Kemudian pada kesimpulan atas pengamatan bahwa sifat zat padat berdasarkan bentuknya adalah tetap, volumenya adalah tetap. Kemudian apakah ia dapat mengalir atau tidak? Tidak dapat mengalir. Tidak mengalir, boleh tidak mengalir. Kan kayak itu, Bu. Iya. Sifat gas mengalir atau tidak mengalir? Mengalir atau tidak? Tidak mengalir. Gas mengalir atau tidak? Tidak mengalir, Bu. Hah? Apakah ia dapat mengalir atau tidak mengalir? Nih. Mana lihat kesimpulan atas pengamatan? Semuanya lihat kesimpulan atas pengamatan. Sifat zat cair berdasarkan bentuknya adalah, jangan tidak, adalah, oke kita koreksi nanti. Kita koreksilah. Berdasarkan bentuknya adalah tetap. Volumenya tetap. Mananya? Sifat zat berdasarkan bentuknya adalah tidak tetap. Zat cair lah. Volumenya tetap, benar, Bu. Nah, volumenya tetap, tapi bentuknya tidak tetap, ya kan? Sifat gas adalah tidak tetap. Volumenya tidak tetap. Apakah ia dapat mengalir atau tidak? Tidak. Masa dia gas itu kamu bisa menciumnya, bisa mengalir apa enggak? Kamu bisa mencium bank sampah loh, baunya. Berarti dia bisa mengalir apa enggak? Artinya baunya bisa mengalir apa enggak? Bisa. Tapi kan itu Kita dulu. kesimpulannya Apakah kayak ia dapat mengalir atau tidak? dapat mengalir. Dapat mengalir, ya dapat mengalir. Oh, mengalirnya kayak air. Kalau yang gas itu ulun kira tuh kayak itu, Bu. Oh, yang kayak air. Penyebaran gitu. Oh, penyebaran. Nyebar gitu. Itu kan kayak bagi ulun kayak nggak ngalir. Oh iya ya, oke lah, oke. Sudah ya, bisa ada yang maju ya. Kelompok ini udah siap, Nak? Oke? Are you ready? Are you ready? Oke, we have them to be ready. Oke, semuanya silakan. Kita akan melihat penampilan dari kelompok 5. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ini presentasi, jadi di dalam tadi kan Ibu juga menilai ya, Ibu juga menilai tentang sumatif awalnya Ibu nilai. Kemudian saat mengerjakan di dalam kelompok dinilai mana yang bermain-main saja. Nah, mana yang memang mengerjakan, ya. Kemudian pada saat diskusi juga Ibu nilai. Misalnya, dia bisa menjelaskan atau tidak. Kemudian mampu nggak dia menjelaskan ke temannya. Kemudian mengisi tabel pengamatannya lengkap apa tidak. Nah, kemudian menjawab pertanyaan saat diskusi. Bisa menjawab atau tidak. Mampu menyimpulkannya apa tidak. Kemudian kerapian tulisan juga dinilai. Sebenarnya kita juga boleh bekerja sama dengan guru TIK. Siapa guru TIK-nya, Nak? Ibu Dwi Arini. Dengan Bu Dwi Arini diajari tidak membuat aplikasi Canva. Diajar sudah tahu kan? Nah, jadi di Canva itu ada berbagai macam. Sebenarnya Ibu mau menghadirkan Ibu Dwi Arini, tapi Ibu Dwi-nya sedang sibuk. Tapi Ibu Dwi Arini tadi masuk. Nanti
Kita pun boleh membuat menggunakan aplikasi Canva. Ini dibuat dengan aplikasi Canva. Jadi di Canva itu sudah banyak template-nya. Kita boleh bekerja sama dengan guru TIK, boleh, untuk bisa membuat presentasi yang menarik. Oke, silahkan kita mulai penilaian. Oke, ya, iya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 atau kelompok Jabir bin Hayyan. Anggota kelompok yaitu, perkenalkan nama saya Anandita Kezia Rasya. Perkenalkan nama saya Mikaela Fedi Aisyah. Perkenalkan nama saya Fajar Ardianto. Perkenalkan nama saya Ida Sandira. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Nanti bacanya bergantian, kasih ke mereka sebagian. Oke, bacanya nanti bergantian ya, biar dapat bagian semua. Anaklah? Oke, silakan Kezia. Yang lain mohon diperhatikan temannya. Ayo Ripaldi bilang anak permainan ya, buang. Jadi hasil dari pengamatan kami adalah jenis zat yaitu batu. Batu memiliki bentuk yang tetap, volume yang tetap, dapat mengalir tidak. Keterangannya partikelnya tetap rapat-rapat. Yang lain juga harus membagi perannya, ya. Harus membagi perannya. Yang mana yang dibaca? Iya, presentasi. Paling tidak 3 kelompok. 3 kelompok. Yang keras suaranya, Nak. Siapkan pertanyaan. Ikan bertanya, apakah gas itu boleh bentuknya cair? Ikan bertanya, apakah gas itu boleh bentuknya cair? Soalnya isi gas di dalam mancis abahku tuh nah. Apakah gas itu boleh bentuknya cair? Yang nyaring Aryan Paris. Nanti kamu yang bacain kesimpulan. Yang nyaring suaranya, Nak, kada kedengaran sayang. Yang nyaring suaranya. Kezia, boleh bacakan kesimpulan kah? Oh, oke. Mana Kezia bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan atas pengamatan kami adalah 1. Sifat gas padat berdasarkan bentuk adalah tetap, volumenya tetap, apakah ia mengalir atau tidak mengalir. Kemudian tidak mengalir. 2. Sifat gas cair berdasarkan bentuk adalah tidak tetap, volumenya tetap, apakah ia dapat mengalir atau dia mengalir. Sifat gas berdasarkan bentuk adalah tidak tetap, volumenya tidak tetap, apakah dia dapat mengalir atau tidak? Jawabannya tidak mengalir. 4. Kesimpulan. Tuliskan pendapat kalian. Tuliskan pendapat kalian apa kegunaan dalam mempelajari sifat-sifat zat, baik zat padat, cair maupun gas, agar kita bisa mengetahui tentang sifat-sifat zat, padat, cair, dan juga gas. Sekian dari pengamatan dari kami.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Belum assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan bertanya. Teman-teman, angkat tangan, Anda berdiri. Sahril berdiri, nak. Nah, perkenalkan, nama saya Sahril. Perkenalkan, nama saya Sahril Ramadan. Saya ingin Saya bertanya, ingin bertanya, apakah gas itu boleh bentuknya cair? apakah Sahril ada melihat kalau gas itu berbentuk cair? Di dalam sebuah mancis. Oke, di dalam sebuah mancis. Jadi Sahril ini melihat, kan ada gas kan? Nah, tetapi punya bapaknya ini cair. Ada nggak gas yang berbentuk cair sebelumnya? Sepertinya ada deh, Bu. Apa saja kira-kira selain itu? Gas yang di dalam LPG. Gas yang di dalam gas LPG. Kemudian ada yang di mana lagi? Bensin cair nggak, nak? Cair. Tetapi akhirnya dia bisa berubah menjadi gas. Jadi gas itu ada yang bisa berupa LPG, liquid petroleum gas. Jadi bentuknya cair. Nah, ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan. Ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Cut ya loh, cut. Ini sudah mulai dilakukan. Mana yang 2 orangnya, nak? Kenapa ini jadi mencelup-celupkan balon? Nggak usah mencelup-celupkan balon. Kita akan menyimpulkan tadi zat padat contohnya apa saja yang di sini? Batu. Botol zat padat tidak? Botol. Mangkuk zat padat tidak? Mangkuk. Misalnya saya punya batu, kemudian kita punya air, kemudian kita punya balon. Yang mana yang zat padat? Batu. Yang zat cair? Air di dalam botol. Yang zat gas? Balon. Kemudian berdasarkan sifatnya, sifat batu atau zat padat tadi apa bentuknya? Bentuknya apa? Bentuknya apa tadi? Tetap atau berubah? Tetap. Kalau zat cair? Berubah sesuai tempatnya. Kalau zat gas? Zat gas berubah atau tetap sesuai tempat? Berubah. Volumenya berubah nggak kalau zat gas? Karena pada saat meniup balon kayak ini, besok biar kita lihat apakah dia membesar atau mengecil? Membesar atau mengecil? Mengecil, jangan bilang membesar. Jadi ada beberapa sifat-sifat zat yang penting kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang masih main, nih masih main nggak? Ibu suruh pulang nanti. Tolong sorot yang masih main. Nah, yang masih main. Oke. Jadi harapannya ketika kita praktek ini kita mengetahui paling tidak ini adalah praktikum sederhana. Yang lain mau dipraktekkan lagi nanti? Mau praktek lagi atau ibu menjelaskan? Mau praktek, tapi prakteknya akan lebih seru daripada ini. Bagaimana? Apakah Anda senang hari ini? Senang. Apalagi kalau misalnya kita praktek pakai segala asam sulfat, jadi serut. Nah, jadi balonnya bisa. Sekarang boleh dirapikan tempatnya duluan. Jadi kita belum boleh. Rapikan dulu tempatnya. Cut ya dulu.